Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mimi Dona di Madentara channel sayangku. Apa kabar kalian? Sehat ya? Haruslah, semua harus tetap sehat ya. Yang baru sembuh dari sakit, alhamdulillah. Yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, dan semua doanya dijabah oleh Allah, amin ya robbal alamin. Dan juga ya, buat yang masih galon-galon, kagak usah galon sayang, buang ke laut. Kalau lautnya jauh, buangnya ke toilet aja. Kenapa mami? Dekat. Kalau buang ke laut capek deh, ya kan? Kalau ada ojek, kalau tidak ada ojek, masa kita jalan kaki? Aduh. Oke. Salam-salam buat seluruh keluarga MDF dimanapun kalian berada. Ya, I love you so much. Ya. Dan buat para admin, semoga kalian tetap selalu semangat. Ya, jangan pernah loyo. Kenapa? Kalau loyo kalian berarti kurang apa? Kurang nikmat mami. Aduh, ya kan, masa nikmat terus tiap hari, ya kan. Dan buat semua energi di sini terima kasih banyak. Buat kalian yang baru subscribe, terima kasih sayang. Yang baru ketemu channel mami, terima kasih ya. Yang sudah bergabung di sini di rumah mami, semoga betah untuk healing sama-sama sayangnya. Dan juga yang sudah subscribe, yang sudah komen, like, dan share, mami ucapkan terima kasih ya. Dan buat kalian yang sudah di energi mami, terima kasih. Buat anak-anak kos yang udah di kos, terima kasih. Yang masih ospek juga harap bersabar ya. Yang sekolah jangan kasih kendor ya. Kalian harus terus mengasah untuk sebuah keikhlasan di dalam hati, sehingga kalian mendapatkan sebuah arti ketulusan itu apa sih, ya kan? Dan ya, buat kalian ya, berpikirlah bijak sayang, berpikirlah betul-betul kita ini mau berubah. Karena apa? Perubahan itu ada di diri kalian, bukan orang lain. Orang lain itu hanya melihat kita saja. Contohnya apa mami? Yang melihat kita berubah baik atau berubah buruk. Berubah baik kita dideketin. Dideketin juga ada dua. Dideketin yang dalam taraf dia positif bisa negatif. Kalau kita berubah buruk, boro-boro orang baik mau deketin, yang ada juga orang buruk. Tapi seburuk-buruknya orang pasti terselip orang baik di antaranya mereka. Nah, itu harus dipahami sayang ya. Yang jelas kalian benar-benar harus bisa berjuang untuk diri kalian. Wah, tadi ini penuh dengan bunga-bunga. Sebagian bunga-bunganya dari kebun mami sendiri ya. Mami banyak kebun tuh. Terima kasih ya buat anak-anak MDF yang satu persatu ngenyuruh mami jadi petani. Petani apa? Petani kebun bunga. Biar mami ada kerjaan katanya. Ya macam-macam mereka memberi. Bunga-bunganya macam-macam yang dikasih. Ya, jadi mami senang karena di rumah lama itu banyak bunganya. Di sini mami harus berusaha dari nol untuk menanam bunga-bunga agar mendapatkan energi kebaikan dari sebuah bunga. Yang jelas bukan bunga desa sayangku, karena desa jauh kali di sini. Ya kan? Oke sayang. Yang mau konsul langsung hubungi admin. Dan aduh, udah nguap-nguap aja gue. Dan buat yang mau pesan kopi healing juga ke admin ya. Yang mau gabung di grup
hubungi admin juga. Nanti diarahkan ke admin grup dari admin pusat ya. Sama-sama kita berjuang untuk sebuah perubahan sayangku ya. Kalian jangan inilah. Jangan apa ya namanya? Berpikirnya itu sesuatu itu yang ke belakang aja. Pikirlah yang depan. Dalam artian boleh belakang kita ingat, tetapi bukan untuk dipikirin gitu loh. Cukup untuk diingat bahwa kalian pernah, tapi pikirkanlah yang di depan untuk jalan apa yang kalian akan ambil. Nah, itu ya. Hari ini kita mau story apa, Mami? Ya. Hari ini apa? Tidak berwarna. Tangannya tidak berwarna. Lagi kepingin polos sayang. Biar kita kayak anak polos. Bukan lagi polosan Mami. Enak kali polosan. Ya kan? Kita mau cerita apa, Mam? Kita mau cerita karakter di sini. Karakter ya. Kita mau lihat karakter ya di sini. Untuk sebuah karakter apa? Kita mau ambil nanti 3 karakter karmik, maskulin dan feminin. Kita coba tarik 3 karakter ya. Masing-masing nanti kita kasih ini apa? Penjelasan. Semoga kita dapat pesannya dari semesta ya. Dan Mami cukup kaget aja. Kagetnya apa? Jadi kita kan semalam cerita tentang ini ya, cerita tentang bakso. Bakso bulat seperti bola pingpong. Kalau lewat membuat perut kosong. Makanya jadi anak jangan suka bengong. Kalau bengong digigit apa? Digigit apa? Digigit sama maskulin lewat. Aduh, garing nih bodoh. Ya, jadi salah satu ada memberitahu kepada Mami bahwa benar Mami, karmiknya itu sekarang ini lagi berdagang bakso. Mami juga bingung. Aduh, I'm sorry my love ya kalau kalian kebetulan seperti itu. Mami tidak ada niat ataupun apa, tapi pesennya itu jadi lucu. Itu ternyata kenapa kita di grup Mami sama admin semua lagi story cerita ya, nggak ada angin nggak ada hujan, yang intinya nggak tahu hari itu semua pada mau pengen bakso gitu loh. Ada apa dengan bakso gitu loh. Ternyata baru kita ketahui ada pesan di dalamnya bahwa segala sesuatu yang harusnya sudah sepantasnya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan pasti rasanya tidak nyaman. Nah itu. Biasanya kita coba mengulik karakter karmik maskulin dan feminim, atau mau dibalik juga boleh, karakter maskulin, feminim, karmik. Yang mana yang kalian suka ya. Tapi Mami haus ini. Mana ini kopinya Mami nih, aduh. Oke. Kopi healing Mami Donna. Wah. Ini kopi yang membuat diri kita bersemangat. Semangatnya karena aromanya dan rasanya tidak seperti rasa yang pernah dulu ada. Bukan lagi ngapain? Ikan rasa yang dulu dan rasa yang sekarang. Walaupun kopi tetap hitam, citra rasa tidak akan sama. Walaupun rasa manis dan pahit bisa seiring sejalan ataupun terasa sama, belum tentu cara penyajian dan cara kita menikmatinya sama. Itulah kopi hitam. Terutama untuk kopi healing Mami Donna. Minum dulu. Salam kopi hitam sayang. Oke. Enak tenan. Enaknya. Kita lanjut. Kita taruh dulu ya.
Biasanya mami nge-reading dan nge-story itu dalam artian ya nge-story-nya kadang-kadang di sono ya, kadang di depan, cuma mami mau bolak-balik apalagi di mini studio mami yang satu itu bolak-baliknya males. Kalau di sini kan kenapa enak, deket ya kan, jadi lucu. Ada ya admin itu pernah tanya, Mam, kenapa sih mami itu doyan selalu ada kotak P3K-nya? Yailah, P3K diartikan bahwa sebelum kalian merasa sakit, sebelum kalian merasa terluka, sebelum kalian merasa pusing, kalian sudah menyediakan yang namanya obat. Itu fungsi dari P3K. Kenapa mami selalu ada kasih lihat kalian P3K? Biar kalian itu lebih prepare sebelum hati kalian sakit, sebelum hati kalian susah, sebelum hati kalian menangis ataupun apapun bentuknya, kalian sudah prepare. Prepare dalam bentuk apa? Sesuatu yang bisa membuat kalian lebih bersabar dan lebih nyaman dalam menikmati segala sesuatunya. Kalau kalian misalkan jatuh, ikan jatuh berdarah, ternyata dengan sigap kalian sudah punya yang namanya alkohol, yang namanya betadin, ikan. Nah, perban bisa lanjut cepat-cepat kalian untuk mengobatinya ya. Kalian pusing, kalian bisa cepat-cepat minum obat pusing ya kan. Tapi kalau kalian tidak punya, apapun tidak punya ya, begitu nggak usah jauh-jauh lah, kalian sakit perut aja gitu loh, ya kan, sakit perut ya kan, ke belakang terus. Tapi kalau kalian menyiapkan obat sakit perut ya, dalam waktu sekejap kalian tinggal tahu di mana kalian mengambil, kalian mendapatkan untuk diri kalian. Nah, itu sama. Di mana kalian kondisinya betul-betul sakit, betul-betul terpuruk, betul-betul susah, kalian tahu di mana tempatnya kalian untuk bisa mendapatkan obat yang paling baik, obat yang paling cepat, obat yang paling mujarab. Apa Mami Dona? Berdoa. Berdoa kepada Allah. Ambil langsung apa yang bisa kalian ambil dalam sebuah ibadah. Terserah agama kalian apa. Ibadahlah sesuai agama kalian. Cepat-cepatlah pada saat itu. Jangan pada saat kalian gitu yang kalian pikirin cuma nangis, yang kalian pikirin cuma gimana ini gimana itu, terpuruk berlebay-lebay. Harusnya kalian pada saat kondisi babak belur, sekejap itu pun dalam hitungan detik, langsung kalian meminta afirmasi. Berdoalah kalian. Itulah obatnya yang kalian ambil dari yang namanya P3K. Ya. Kalian harus pahami. Dan kalau dikatakan P3K itu adalah apa? Pertolongan ya. Pertolongan pada saat ya, bukan kecelakaan, kesusahan, kesulitan, keterpurukan ya, kedukaan, apapun tentu bentuknya. Namanya P3K. Pertolongannya macam-macam. Bukan 3 lagi. 3 adalah pertolongan pada kondisi kesulitan ketika triparti. Kalian sudah siap sebelum kalian gundah gulana itu. Jadi kalau kalian tanya kenapa selalu ada P3K, Mam? Ya semuanya untuk kebaikan yang harusnya kalian bisa pahami ya. Pastikan sayang, tarot bukan Tuhan. Tetapi dengan tarot hanya sebuah cerita story tentang sebuah perjalanan kehidupan manusia yang mungkin kita belajar sedikit demi sedikit agar kalian paham ya. Dan
Dilingkan dengan orang yang ingin kalian dilingkan. Tapi paling penting apa? Sama diri kita, ya kan? Karena diri kita yang menjalani hidup, bukan orang lain. Oke, kita mulai ya. Kita mulai untuk karakter maskulin, feminim, dan karmik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this card, Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk seluruh elemen air, api, udara, dan tanah pelengkap. Untuk karakter maskulin dulu. Bismillah. Maskulin, karmik, atau feminim. Maskulin, feminim, karmik. Jatuh ya. Oke. Yang mana? Untuk feminim, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil dulu. Feminim, yang mana feminim? Oke. Sudah dapat. Untuk maskulin, manakah maskulin? Maskulin yang mana? Yang mana maskulin? Maskulin. Oke. Oke. Karmik. Oke, kita tarik. Karmik, dirkat karmik. Wah, apakah itu karmik? Oke. Sudah sayangku. Kita balikin ya. Oke, kita sudah dapatkan. Kita penggiling dulu. Kita sudah dapat 3 ya. Karmik, feminim, maskulin, karmik. Wah, lucu-lucu. Oke, kita mulai. Untuk kartu tambahannya adalah bismillahirrahmanirrahim. Untuk feminim. Thank you. Oke. Oke, sudah. Kita mau lanjut ke maskulin. Wah. Thank you. Maskulin. Oke. Berat kali juga. Oke. Kita lanjut karmik. Bismillahirrahmanirrahim.
benar sih pakai. Thank you. Karmik energi. Wah, udah masuk, dijatuhin lagi dia. Oke. Oke. Sudah. Udah ya. Sudah kita dapatkan 3. Kita lanjut untuk universe feminin energi. Feminin energi. Wah, ini kok banyak kali. Thank you. Ternyata ini dijadikan satu. Oke. Ini feminin. Ambil dan ditarik yang tengah. Wah, feminim tidak dapat terbuka. Atau ada yang mau dikasih tambahan feminim atau tidak? Bismillah. Oke, thank you. Yang mana ini? Ini ya buat karma satu. Oke. Oh, satu-satu. Oke. Wow. Haha, keren. Kita lanjut. Ini bukan pick a card sayang ya, jangan salah-salah ente, nanti dikira pick a card. Kita minta untuk energi satu lagi. Oke, satu-satu saja. Oke. Wah, keren ini sumpah. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kartu masih. Oke, satu kartu maskulin. One card. Oke. Angkat. Karmik. Yang mana? Aduh, sorry sayang ya. Mami kelekean. Oke, kita lanjut. Dari perjalanan cinta feminin. Kartu feminin. Mana ini? Gimana? Ini. Traction, separation. Ternyata dipilih langsung
Oke, sudah kah ini? Sudah, apa ada lagi? Oke, kita tutup. Oke. Sudah. Oh, sudah sayangku. Taruh mana? Sini. Oke. Mohon maaf kalau berantakan ya. Sabar, subur ya. Sabar itu subur. Tergantung mami. Ya kadang-kadang. Oke, kita mulai. Tambah lagi kejadian untuk feminim. 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 Oke. Manakah ini? Sudah sayang. Yang keluar toksik pula. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Feminim 1, maskulin 1, filter. Wah, 2 karmik. Oke, thank you. Semua 2. Wah, kayaknya feminim 1 lagi dekat. Boleh dikasih ya. Semua 2. Wah. Waduh. Jatuhnya. Di stop. Tapi kan seperti ini ya. Kartunya keluar. Nih, di stop sama semesta. Tetapi tidak begini. Kalau begini berarti di stop. Kalau begini masih bisa berjalan, ambil yang paling depan. Kita tutup kembali. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semesta. Masih boleh berjalan ternyata. Oke, kita mulai. Kita mulai untuk feminim. Kita mundurin dulu deh. Ntar ya, mami betulin dulu ya. Oke, bisa lihat kah kalian? Saya. Mohon maaf ya. Apa white? Mami di sini white. Si white. White. Oke. Selamat datang. Ketemu lagi sama Mami Dona Feminim. Kita mau story, cerita tentang karakter seorang feminim. Feminim di sini digambarkan seorang apa ini? Bintang laut. Bintang laut, seorang bintang laut yang mempunyai bintang 1, 2, 3, 4, 5. Dalam artian tujuan itu 5. Ya, tujuannya itu dalam artian sebuah pilihan, ada 5 pilihan di dalam hidup yang bisa diambil sebenarnya. Ya, dan di sini ya dikatakan walaupun karakter untuk seorang feminim terkadang begitu lelah, terutama
seperti orang berlari jauh yang selalu dahaga, kehausan, kepanasan, letih, lelah dari semua yang dirasa dalam kehidupan. Tapi mau dikatakan bintang laut, tetap bernama apa? Bintang, yaitu the star. Namanya the star itu adalah sebuah kebahagiaan dari sebuah kesempurnaan. Memiliki 5 tujuan. Sebagai bintang laut, ada 5 tujuan yang bisa dipakai. Dia mau mengarah memakai kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, maupun kepala, tetap mempunyai satu tujuan yang betul-betul fokus dikala dia fokus. Tetapi ketika feminim tidak fokus, lelah, ini yang membuat repot. Feminim rata-rata stuck. Karena apa ya, kalau udah kepanasan, kelelahan, keletihan, ya hanya berdiam diri, tidak mau apa-apa, bingung harus bagaimana. Harusnya bisa berpikir, ya berpikir lebih untuk diri kalian. Dan di sini dikatakan feminim dalam kondisi apapun, feminim tetap menjaga kestabilan yang namanya energi, yaitu kestabilan apa? Minumannya itu diminum dikit-dikit, kan? Malah dipayungi biar tidak rasa ini tidak berubah, yaitu perasaan hati. Inilah karakter feminim. Tapi kesulitannya adalah ketika hati ini lelah, ketika hati ini capek, feminim sudah tidak mau berpikir capek. Sudah tidak mau berpikir lelah, apapun yang terjadi ya sudah. Bahkan banyak yang menggampangkan untuk sebuah masalah yang sudah berjalan. Ini. Bahkan sebagian hanya menikmati saja sambil menonton apapun yang terjadi di depan. Ya, sepanas apapun hati, ya, segersang apapun yang dihadapi, feminim tetap merasa lelah tapi tetap santuy dalam menikmati, dalam artian tetap bersabar dan tanpa rasa, ya tanpa rasa, sekarang radanya tanpa rasa sedih ya. Intinya bersantai untuk menikmati sebuah panasnya kehidupan dari sebuah kondisi yang ada di dalam, bahkan sekitarnya bintang laut ini kan pasti panas lah, namanya di pantai. Tapi seorang bintang laut masih bisa bersantai untuk menikmati apa yang dia lihat. Nih kan, ya itu. Apa yang kalian lihat feminim, kalian bersantai. Nah itu, bersantuy dengan apa yang dilihat. Oke, kita mulai dengan kartu feminim. Dikatakan di sini feminim. Feminim takut apabila ya kesulitan dalam kehidupan ini membuat feminim ya tidak bisa berpikir lagi. Jadi di sini feminim sudah tidak mau ketakutan lagi. Bahkan feminim sekarang sudah tidak ketakutan dengan yang namanya finansial. Sebagian dari feminim memang memikirkan sebuah finansial ini seperti apa, apakah akan ada kebahagiaan nanti, ya apakah aku bisa bahagia, apakah aku bisa mapan, apakah aku bisa menghadapi semua. Ternyata ya feminim bisa, ya bukan maskulin ya, feminim bisa ya keluar dari zona yang membingungkan, keluar dari zona yang melelahkan, keluar dari zona yang sangat-sangat sedih sekali yang dipikirkan oleh feminim. Dan di sini dikatakan adalah feminim sudah tidak peduli adanya sebuah cinta ataupun sebuah godaan dari seorang yang berkhianat apapun bentuknya. Feminim sudah menguatkan di dalam hati tujuan untuk sebuah pilihan dari sebuah kekecewaan ini sudah nggak mau lagi. Feminim sudah tidak mau kecewa dengan orang yang bermain dengan sebuah cinta yang dijadikan sebuah games untuk coba-coba,
feminim sudah tidak mau, karena kebahagiaan feminim untuk sebuah finansial yang diinginkan feminim itu nyata, bukan halu gitu loh. Karena kebanyakan selama ini dapatnya halu dengan janji-janji yang gak jelas. Nah, di sini apa? Kembali lagi, star sama bintang. The star, bintang lautnya di sini dapatnya bintang. Sebuah kesetiaan dari sebuah kemakmuran, di mana hati feminim setia yang namanya keseimbangan hidup mau keluar dari tangan kanan, tangan kiri, ya. Selama feminim membuang apapun tentang sebuah air, yaitu sebuah kehidupan dari sebuah perjalanan hidup, di mana feminim tetap setia, maka bintang ini tidak akan kemana-mana. Selalu menerangi feminim dimanapun berada dengan satu yang paling terang, sisanya membuat bias untuk penerangan. Jadi di mana-mana feminim ini tidak usah merasa takut. Tuhan sudah membimbing kalian untuk menjadi lebih shining lagi. Sebagian dari feminim itu shining, sudah bersinar. Dan di sini dikatakan yang namanya kemakmuran tidak mungkin Tuhan salah pilih. Ya, tidak mungkin salah pilih. Karena apa? Yang namanya tadi kan kebingungan nih, pentacle-nya on the reverse. Ternyata pentacle-nya di sini, king pentacle-nya tidak on the reverse. Dinyatakan bahwa tidak perlu takut masalah finansial. Yang hanya kalian takutkan adalah bagaimana kalian bisa menyeimbangkan rasa batin kalian untuk tidak perlu lagi mencari tahu apapun yang terjadi oleh maskulin, karena itu akan membuat kalian stres. Apabila kalian masih saja mengghosting pasangan kalian, lebih baik nggak usah, katanya semesta. Kenapa? Sekali berbohong tetap berbohong. Makanya semesta menyuruh tidak perlu kalian mau melihat apapun tentang sebuah story yang dikatakan stalking itu, ya cari tahu dalam jarak dekat gitu loh. Entah melihat apa, entah menghubungi teman. Kalian tidak usah, kata semesta, karena kebohongan ini akan terungkap sendiri. Kalian tunggu saja, nggak perlu susah-susah. Semua yang ditutupi akan terbongkar dengan sendirinya. Confident is your key to success. Jangan pernah takut, ya. Kepercayaan ini, ya, kepercayaan atau yakin itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Yakin apapun bentuknya, jangan tidak yakin. Ya, cintailah diri kalian sendiri feminim. Ya, baru kalian bisa melihat sebenarnya yang menghargai kalian siapa, yang tidak menghargai siapa. Nah, itu. Ya, berbicaralah dari hati to hati. Ya, heart to heart. Ya, apapun yang kalian diskusikan, ya, tentang sebuah perasaan kalian harus jujur dengan diri kalian, jujur dengan hati kalian maunya apa, jangan mau dibohongin. Stay optimis sayang, jangan nggak optimis. Hidup itu dijalani, jangan tidak dijalani, ya. Dan di sini the mirror, ya. Dan ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, free yourself, bebaskan dirimu. Stay optimis, bebaskan dirimu. Apapun yang namanya the mirror, kaca, itu akan terpantul sendiri, nggak usah takut. Apapun yang dilakukan kalian, kesakitan, kebahagiaan, itu akan terpantul dengan sendirinya, karena energinya the mirror. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak perlu mengikuti pola anak kecil. Berubahlah kalian. Ya. Lebih bijaksana, jangan mengikuti adatnya maskulin yang kekanak-kanakan, ya. Sebagian dari kalian ada juga kekanak-kanakan, ada juga belum bertumbuh, belum berkembang gitu loh, ya. Ya, oke, kita lanjut maskulin. Kalau ajan kita stop ya. Oke. Maskulin. Energi maskulin. Begitu bersedihnya maskulin, lihat mukanya.
Atau bagaimana hidup ini, bagaimana ya? Aku sudah berjuang untuk bisa percaya jujur, tapi ternyata tidak bisa ya Tuhan. Semakin banyak kebohongan yang aku simpan, semakin aku bisa merasakan. Aku tidak bisa lepas dari kondisi-kondisi tersebut ya Tuhan. Ini begitu sedihnya. Begitu Bulan pun juga ikut sedih. Bahkan katanya maskulin, ya Tuhan, kalau bisa Bulan bisa ngomong, pasti tidak akan Bulan bisa ngomong. Kecuali Bulannya yang tinggal di kos-kosan sebelah. Kalau Bulan bisa ngomong, pasti aku tidak akan sesedih ini. Karena sebelah kamarnya Bulan adalah kamarnya Melati. Namanya juga maskulin. Ya kan, ini seorang maskulin yang dengan karakter tidak pernah mau belajar ya, tidak pernah mau belajar dari sebuah kondisi yang terjadi, tidak pernah mau belajar dari sebuah kebohongan yang sudah terjadi. Sementara Bulannya aja sedih tuh, lihat Bulannya tuh, apa bedanya Bulannya sama dia tuh, sama sedihnya. Ini karakter dari seorang maskulin, hanya berlari sana berlari sini seperti seorang ikan yang bermain dengan arus air ke kanan ke kiri. Airnya nggak tahu di depan itu ada seperti dinding kejeduk. Nah ini ya, kesedihan seorang maskulin tidak bisa dibendung, bahkan Bulan pun ikut menangis. Kenapa? Semua kebodohan yang dilakukan maskulin ini tidak bisa disimpan, karena semua kebohongan yang selama ini ditutupi dari sebuah jati diri, ya, kemunafikan seorang maskulin itu terbongkar. Bahkan maskulin sekarang ini bersedih merindukan kalian. Gimana caranya? Tidak tahu caranya untuk bisa terhubung. Stres. Ya inilah stresnya seorang maskulin. Tapi mau apa biasanya? Oke, kita lanjut. Maskulin. Kartu dari maskulin. Oke. Maskulin. Hai Mamas. How are you Mamas? Di sini dikatakan seorang maskulin betul-betul stres, keinginan mendapatkan destar atau sebuah kehidupan yang lebih baik dan seimbang, ya, bisa didapatkan, ya. Ajan sayang ya, kita stop dulu. Oke, dikatakan di sini maskulin sekarang lagi berjuang. Bagaimanapun caranya dia berjuang. Aduh, majuin dulu deh ya. Sorry sayang, goyang-goyang. Berjuang untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, tapi ya harapan tinggallah harapan. Harapannya untuk bisa bahagia dari sebuah penawaran cinta, ya apa? Ingin mendapatkan sebuah penawaran cinta dari sebuah, tadi kita berbicara tentang yang namanya ya sebuah harapan untuk bisa mendapatkan the star. Tetapi bagaimana mendapatkan star? Ya, kalau dia tidak keluar dari sebuah drama yang membunuh maskulin sendiri. Makanya begitu sedih maskulin. Sedih untuk bisa bahagia. Apakah bisa ya menawarkan cinta kembali untuk sebuah kebahagiaan yang ingin diraih oleh maskulin kembali. Kenapa seperti itu? Karena sampai sekarang maskulin berkeinginan dari sebuah pilihan hidup yang tidak bisa diperjuangkan. Karena apa? Harapan tinggal harapan, kesetiaan dibuat maskulin, ya, tidak ada namanya keberanian untuk memilih
memperjuangkan feminim. Namun, sebagian feminim dan maskulin terpisah jarak dan waktu, bahkan menginginkan sebuah dunia dari sebuah impian ini bisa terwujud. Karena apa? Keberkahan seorang maskulin itu ada di feminim, Queen of Pentacle. Bahkan maskulin berusaha bisa melebihi feminim dalam sebuah kebahagiaan, tapi tidak bisa. Karena apa? Tidak punya keberanian untuk hidupnya sendiri aja nggak berani. Bagaimana kalian bisa berjuang untuk hidup orang lain? Kalau untuk hidup diri kalian sendiri aja maskulin, kamu tidak sanggup. Bagaimana kamu mau berjuang untuk hidup orang lain? Untuk diri sendiri aja kamu nggak sanggup, ya berjuang, apalagi kamu mau meraih duniamu. Dunia orang lain mau kamu raih pun tidak sanggup. Karena apa? Tidak ada keberanian dalam hidup. Hidup aja takut, ya mati aja kalau takut. Dalam artian ya semua impian itu tidak bisa terwujud kalau maskulin sampai sekarang masih berpikir sulit. Coba maskulin berpikir itu lebih terbuka atau berpikirnya lebih positif, mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang dia tidak inginkan. Ini betul-betul keputusan seorang anak kecil ingin mendapatkan sebuah kemenangan di dalam hidup, yaitu bisa rekonsiliasi dengan kalian. Bagaimana mau rekonsiliasi kalau cuma mikir doang? Gak bakalan bisa. Mau bahagia, mau dapat kemenangan, kesuksesan dari sebuah rekonsiliasi, gak bisa. Karena keputusan seorang anak kecil selalu ngambang, bahkan dipikirkan ingin mendapatkan cinta kembali dengan membuka hati kepada orang lain, bahkan kepada siapa saja. Jatuh-jatuhnya cinta. Apa itu yang geruduk jatuh di atap? Lupakan saja ya. Kita lanjut. Bahwa yang namanya cinta yang dirasakan, maskulin hanya ingin bermain-main ya. Yang namanya tergoda, membuka hati untuk siapa saja. Bagaimana ingin rekonsiliasi kalau dia juga membuka hati kepada siapapun? Tetapi membuka hati kepada siapapun hanya untuk sebuah apa? Tergoda oleh apa? Birahi doang. Tergoda hanya karena hasad, bukan sebenarnya. Your commitment is being tested. Apapun bentuk komitmen yang maskulin lakukan sekarang itu sedang dites sama Tuhan. Nggak ada komitmen yang bisa berjalan dengan baik. Bahkan bulannya separuh, dunianya juga setengah. Lagi diuji coba oleh semesta. Sehingga apa? Apapun yang maskulin perbuat di luaran sana dengan mencari perhatian, apapun tidak berpengaruh. Bahkan sebagian maskulin ingin diberikan kesempatan untuk bisa bersama lagi, sulit. Bahkan chemistry yang dilakukan, chemistry yang didapatkan maskulin tidak ada didapatkan chemistry yang seperti apa. Ya, akhirnya penyesalan karena terlalu banyak bermain-main, ya, have fun doang, ya. Cuma mencari pesta-pesta untuk kenikmatan aja, tidak pernah serius dengan hubungan. Akhirnya apa? Tidak bisa bernapas dengan baik dan benar. Bagaimana caranya bernapas baik dan benar? Akhirnya mendapatkan kesulitan, ya. Dan di sini dikatakan segala macam keberuntungan dari sebuah cinta sejati, akhirnya ya, hubungan yang dirasakan ini dia bisa dapatkan, tidak bisa. Karena apa? Cinta sejati yang maskulin punya, yang maskulin dapatkan, ternyata tidak membawa apapun. Ya, barokah dari sebuah keberuntungan, bukan dari cinta baru. Bahkan kebarokahan itu dari sebuah cinta yang dia gantung, yang dia biarkan. Ini, itulah barokah yang harus maskulin rasakan, yaitu dari siapa? Dari The Empress. Maskulin betul-betul menyadari, ya, yang digantung oleh maskulin itu adalah The Empress. Tapi masih saja penuh dengan ego. Menyadari bahwa cinta yang baru itu tidak membawa barokah, hanya cinta Empress
feminim. Ini yang membawa kebarokahan. Tapi hubungan ini digantung. Karena apa? Keegoisan seorang maskulin mencari cinta baru hanya untuk kepuasan. Ini yang dirasakan, akhirnya babak belur. Dan dirasakan kesedihan yang begitu panjang. Tidak bisa apa-apa. Sama kan dengan gambarnya tadi di depan, sedih, susah merana. Bahkan selalu penuh dengan gosip, hidupnya tidak pernah natural dalam artinya tidak pernah normal, hidupnya penuh dengan gosip, bahkan hidup itu tidak pernah fokus, hancur aja hidup, gak pernah fokus mau apa dalam kehidupan ini, gak tahu, bingung. Itu yang terjadi sayangku. Ya, kita lanjut. Karakter karmik. Seekor laba-laba lagi. Aduh, bibirku terkontaminasi. Ini seekor lebah. Gue ngomongin karmik, gue kayak babak belur bibir gue. Males sekali ngomonginnya. Seekor lebah, ya, lebah madu. Karena ini karmik masih berkeliling-keliling mencari siapa yang bisa dihisap untuk dijadikan madu, ya, agar bisa selalu hidup dengan menghisap madu di mana-mana, berpikir dengan mata yang betul-betul nih, kemana harus melangkah. Tidak bisa melangkah, hanya bisa berputar-putar dengan sayapnya yang begitu kecil tapi membawa badannya seabrek-abrek, ya, hanya bisa melihat. Dan pada saat, ya, karmik merasa terancam, dia memakai yang namanya sungutnya yang bisa dipakai di belakang sini, ya. Tapi di sini kebingungan seorang karmik. Lihat matanya. Nih, bingung kemana harus mencari yang namanya madu. Kesulitan, ya, karena apa? Sudah tidak banyak lagi tanaman atau bunga-bunga yang bisa didapat. Karena apa? Yang dia lewati hanya tumbuhan seperti padi, bukan tumbuhan bunga yang bisa diambil dan diserap, ya. Kesulitan dalam mencari madu. Inilah kondisi dari karakter seorang karmik. Seorang lebah yang kebingungan bagaimana cara mencari madu untuk bisa dihisap dari sebuah pohon yang penuh dengan bunga. Tidak bisa didapatkan sekarang. Sulit sayang, gitu lah. Oke. Kita mulai. Bisa lihat ya, di sini kenapa kesulitan? Karena selama ini hubungan triparti yang dijalankan oleh karmik itu tidak membawa hasil. Kenapa? Karena energi yang namanya anak kecil, seorang energi anak kecil hanya bisa berubah-ubah. Hari ini iya, besok enggak. Dan sekarang hubungan triparti maskulin dan karmik, ya, disadari oleh maskulin sudah mulai lebih bijaksana, bahkan menyadari apa yang dilakukan itu adalah ketergantungan dengan feminin. Disadari oleh karmik. Sekarang makanya karmik rada-rada bingung. Karena apa? Maskulin sudah berubah. Energinya berubah, tidak seperti dulu lagi. Dan dikatakan di sini kenapa maskulin berubah? Maskulin berubah, tetapi karmik betul-betul merasakan kehancuran dari sebuah hubungan, dari sebuah keegoisan. Dikatakan selama ini, ya, maskulin dan karmik hubungannya hancur karena apa? Ya, keegoisan ini yang menghancurkan hubungan ini. Akhirnya disadari oleh karmik juga bahwa selama ini aku dimanfaatkan, selama ini maskulin hanya memanfaatkan tanpa tujuan bersama dengan karmik.
bahkan ego, bahkan sama saja memberi kehancuran dalam hubungan. Ini yang dilakukan maskulin terhadap karmik. Dan yang namanya hasrat hanya karena sebuah kebohongan akhirnya bersedih. Karmik betul-betul sedih, hubungan triparti ini hanya penuh kebohongan, bahkan tidak ada yang namanya cinta. Semu, semua serba semu, serba halu, itu yang terjadi, kehaluan dari sebuah perjalanan cinta yang tak pernah dirasakan ada ujung pangkalnya. Bahkan yang tadinya karmik menemboki diri dari seorang player, bahkan merasa yang namanya penawaran cinta sejati itu untuk hanya seorang karmik, ternyata tidak. Keputusan keadilan semesta, karmik mohon maaf, tidak ada yang bisa berubah dari diri kamu, kata semesta. Karena apa? Kamu seorang player juga, bahkan membuka hati sana sini untuk seorang player. Bahkan kamu juga seorang player yang selalu memberikan janji kanan kiri. Dipastikan tidak ada yang namanya kebahagiaan, karena sudah keputusan tentang sebuah hidup yang baru itu tidak ada. Bahkan di sini tidak pernah mempunyai keputusan dalam sebuah pergerakan, bahwa menyadari sebuah pilihan telah menghancurkan hubungan, bahkan ya memisahkan seseorang dengan cara melewati mistis. Ya, magic jar, magic comb-nya berlaku di sini. Itu yang disadari. Makanya mau cari kemana lagi? Madunya sudah habis kanan dan kiri. Ya, madunya habis. Oke. Dan dikatakan di sini karmik betul-betul beban. Keputusan ini tidak ada, bahkan berjalan sangat lambat tentang sebuah kehidupan. Beban yang tidak pernah selesai yang dirasakan oleh karmik. Bahkan justice untuk sebuah karma ini dirasakan betul-betul membelenggu, ingin keluar dari sebuah karma, dari sebuah karma, keputusan seadil-adilnya tentang sebuah karma. Ini betul-betul membuat karmik ingin menyelesaikan, bahkan tidak mau kalau ada datangnya sebuah karma dalam kehidupan. Ya. Dan kehancuran dari sebuah keegoisan, dari sebuah hasrat. Hubungan triparti ini membingungkan karmik. Karena apa? Karmik berhadapan dengan orang yang player, ternyata karmik sendiri player gitu loh. Akhirnya bagaimana? Karmik sendiri player, mau menghentikan seorang player, dia sendiri juga player. Akhirnya bingung. Dan dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini tujuan yang ingin dicapai, ya, tujuan yang ingin dicapai yaitu bisa hidup bahagia, ya, penuh dengan berkah tanpa stop. Tapi bagaimana kalau selama ini, ya, karmik, kamu ingin mengembalikan kehidupan kamu yang betul-betul bisa membawa barokah, rezeki yang banyak? Belum bisa, kata semesta. Karena apa? Selama ini kamu tidak pernah move on. Bahkan semesta belum mengaktifkan yang namanya sebuah perjalanan untuk sebuah kebahagiaan, terutama untuk hati, belum bisa. Bahkan kalian memisahkan, ya, sebuah hubungan agar bisa berada di horizon kalian, ya. Kalian betul-betul tanpa rasa, bahkan tidak pernah percaya dengan hubungan, bahkan selalu bagaimana caranya memisahkan hubungan seseorang itu. Bagaimanapun kalian tidak pernah percaya, bahkan berkeinginan untuk memisahkan bagaimanapun caranya. Tuh, serahkanlah dengan waktu Tuhan karmik, ya. Bukalah pikiran kalian, jangan bodoh-bodoh amat gitu loh. Jangan juga terlalu bodoh. Kalian juga dipermainkan oleh maskulin, tapi kalian bodoh. Serahkanlah pada Tuhan, bukalah pikiran kalian. Jangan jadi orang yang bodoh, kata Tuhan. Ya. Dan kita mau kesimpulannya di sini adalah, aduh banyak sekali.
Banyak sekali, 1, 2, 3. Oke. Penyesalan cinta dari hubungan triparti ini ternyata membuat beban batin, ya, membuat perang batin dari sebuah kebahagiaan yang tidak didapatkan, bahkan sakit hati dan sebuah hubungan yang tidak bisa dipegang on off, membuat tujuan kalian betul-betul hancur. Ya, bagian yang mempunyai tujuan sudah tidak mau lagi dari hubungan yang sudah hancur, bahkan tidak mau bahagia, tidak membawa bahagia gitu, dalam artian seperti itu, ya. Dan di sini dikatakan betul-betul ingin mengakhiri sebuah kebahagiaan yang selama ini tidak didapat, yaitu maskulin sudah mulai dewasa dan berpikir bagaimana caranya mengakhiri, ya, bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan feminim untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi seorang anak kecil tidak tahu caranya bagaimana untuk bahagia, yaitu bersama karmik. Dan karmik sendiri pun bingung menghadapi anak kecil yang hanya ingin main-main dalam hidup. Main-main. Katakan di sini, ya, kesulitan hidup dari sebuah tindakan yang ujung-ujungnya tidak membawa kebahagiaan. Sebagian merasa bahagia bahwa kesulitan hidup ini dimulai melalui proses, sebagian ingin bahagia dengan cara meminta apapun bentuknya, yang penting mendapatkan kebahagiaan secara instan. Yang dikatakan di sini, don't let your past hold you back. Ya, jangan pernah pegang masa lalu yang sudah basi, yang sudah hancur, buang, katanya semesta. Nggak perlu diikat, nggak perlu dipegang, karena nggak ada hasil. Bahkan sebagian dari kalian hanya bermain karena sebuah hasrat dikencengin aja. Padahal itu tidak baik untuk hidup kalian. Karena apa? Dimana kalian mencari, ya, perhatian sana dan sini, ujung-ujungnya kalian kembali lagi ke energi apa? Toksik. Keluarlah dari energi toksik. Percuma kalian menarik perhatian dengan orang-orang yang hanya mencari hasrat saja. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah, ya, kesimpulannya adalah energi soulmate ini masih berjalan, di mana kalian mau maskulin, feminim, karmik, lepaskanlah mantan sehingga kalian tidak juggling, kalian tidak kesulitan dalam segala hal, terutama sandang, pangan, papan. Jangan bermain games, jangan terlalu licik, ya. Komunikasi itu adalah jalan keluar dari sebuah permasalahan. Kalau tidak, hati kalian tetap akan gundah gulana, sulit. Bahkan hati kalian seperti ombak laut yang kadang datang, kadang mundur, ya. Itu yang terjadi. Dan kita coba minta, kita sampingin dulu tasnya ini deh. Kita minta dirkat untuk semua elemen untuk karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, 2 dikasih. Oke, untuk nama depan, nama belakang, nama tengah, nama akhir. Dan di sini kita minta Bismillahirrahmanirrahim, sudah. Ya, ini kita minta apa? Warna jiwanya sudah. Oke. Katakan di sini ada E, ada R, ada A, ada G, ada R lagi, ada K, ada A, ada V, ada C, ada A lagi, ada M, ada M, Q, ada E, ada A kembali, dan ada I. Oke, bisa nama kalian atau nama pasangan kalian yang mana saja, ya. Dan dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Pesannya apa?
Tembok yang kita bangun di sekeliling kita agar kita terhindar dari kesedihan, menjauhkan dari bahagia. Apa yang kalian buka, apa yang kalian buat, yaitu tembok. Kalian berusaha untuk terhindar dari kesedihan, ternyata kalian tidak bahagia. Walaupun kalian bikin tembok segede-gede gaban juga gak akan bahagia. Bahkan di sini katakan adalah, biar aku mencintaimu dalam diam, memelukmu dalam doa, menjagamu lewat tangan Tuhan. Ini sebagian doa dari feminin. Bahkan maskulin, karmik ikut-ikutan juga doa. Berdoalah kalian, ya, apapun bentuknya doa, ya. Karena apa? Karma ada di dalam perjalanan kalian. Dan satu yang namanya ada warna biru, warna emas, merah, kuning, ya, ini ya, biru. Satu bintang yaitu tujuan, apapun menjadi satu keinginan, satu tujuan apapun. Tadi katakan hidung kalian mungkin mancung, atau kalian mencium dari hidung, atau kalian mencium sebuah perselingkuhan, apapun tentang hidung, ya, tentang bauan, ya. Dan kita ingin sampaikan bahwa karakter dari sebuah feminim, ya, dari sebuah feminim, maskulin dan karmik sudah kalian dapatkan. Walaupun tadi sempat terstop sayangnya, ternyata masih bisa kita berjalan. Insya Allah semua bisa berjalan baik. Dan pastikan di sini ini sebuah story yang perlu cuma kalian pelajari, apapun bentuknya, ya, ambillah positif dari sebuah story. Oke? Jadilah diri kalian sendiri, jangan pernah jadi orang lain, ya. Sampai ketemu lagi di story Mami Dona, ya. Jangan lupa bahagia itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye sayang.